Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vela Yulia dengan NIM C1021106. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Sejarah dan Pemikiran Akuntansi Syariah. Yang pertama, sejarah akuntansi. Sejarah perkembangan akuntansi dunia. Sejarah akuntansi periode Mesir. Pada saat itu, pencatatan dilakukan oleh seseorang pada zaman Mesir kuno, di mana mereka menggunakan metode pencatatan untuk membantu dalam berdagang keluar daerah negara. Pencatatan dilakukan pada lembaran daun. Mereka menghitung laba rugi dengan cara menghitung barang yang dibawa pada waktu berangkat, berlayar, dan barang yang dibawa pulang lagi pada saat selesai berlayar. Yang kedua, sejarah akuntansi periode Babilonia. Pada masa ini, ilmuwan melakukan pembongkaran ribuan tabel tanah liat di Babilonia. Didapati hasil dari penelitian tersebut menunjukkan suatu kesaksian yang besar tentang sistem pembukuan mereka. Dalam sistem akuntansi, catatan umum kebanyakan ditemukan berupa penerimaan tabel-tabel tersebut. Berisi catatan informasi: yang pertama, berapa jumlah uang dan barang yang diterima; yang kedua, nama orang yang memberikannya; yang ketiga, nama orang yang menerimanya; yang keempat, tanggal kejadian. Selanjutnya, sejarah akuntansi periode Cina. Akuntansi di Cina memiliki sejarah yang panjang. Fungsi akuntansi dalam hal pertanggungjawaban dapat dilacak jauh ke belakang hingga tahun 2000 Masehi. Selama dinasti dan sejumlah dokumen menunjukkan bahwa akuntansi digunakan untuk mengukur kekayaan dan membandingkan pencapaian di kalangan bangsawan dan putri-putri pada dinasti. Yang selanjutnya, sejarah akuntansi periode Yunani. Pada periode Yunani, pemerintah membagikan secara adil barang pada kerakyatannya. Pemulaan akuntansi mengawasi keseimbangan untuk masuk pengeluaran dan berakhir pada keseimbangan. Pandangan pada akhir akuntansi dalam sektor swasta ditawarkan dengan penemuan di Mesir atas dokumen dari abad ketiga sebelum Masehi. Selanjutnya, sejarah perkembangan akuntansi Indonesia. Akuntansi di Indonesia sudah masuk ke Indonesia sejak zaman kerajaan di masa yang lalu, seperti Kerajaan Majapahit, Kerajaan Sriwijaya, dan Kerajaan Mataram. Zaman kerajaan dapat disebut menjadi pintu masuk bagi akuntansi untuk berkembang di Indonesia. Sejak tahun 1642, akuntansi mulai diterapkan di Indonesia. Sayangnya tidak ada bukti untuk menguatkan hal tersebut, sehingga awal dari penerapan akuntansi modern di Indonesia mulai ketika pada masa kolonial Belanda, tepatnya pada tahun 1842, ketika gubernur Belanda dari Hindia ke Belanda mengeluarkan peraturan tentang penerimaan khas piutang anggaran untuk ganimus dan penerimaan kapal yang dicatatkan untuk menggunakan jurnal. Jurnal ini adalah buku untuk mencatat transaksi ke jurnal sesungguhnya. Sejak Belanda menyerah kepada Jepang dan pada tanggal 9 Maret 1942, pada akhirnya Jepang merubah segala bentuk sistem akuntansi Belanda. Sistem yang diubah Jepang adalah sistem administrasi, dan kekuatan ekonominya dilucuti, serta orang-orang Eropa yang saat itu memegang sektor penting untuk dialihkan kepada kepentingan peperangan. Orang-orang Jepang ditempati di posisi manajemen tingkat atas dan orang-orang Indonesia tingkat di posisi menengah, tanpa mengubah sistem pengetahuan akuntansi waktu era kolonial Belanda. Setelah Indonesia merdeka, sangat dirasakan sekali kurangnya tenaga akuntansi. Pada tahun 1997, hanya ada satu orang yang akuntansi yang berbangsa Indonesia, yaitu Prof. Dr. Abutri, dalam masa perang kemerdekaan, khususnya untuk mendidik
tenaga di bidang akuntansi kelanjutan. Di Indonesia sendiri, pendidikan akuntansi dimulai dengan dibukanya jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Dalam tahun 1952, pendirian jurusan akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini kemudian diikuti dengan pembukaan jurusan yang sama di fakultas-fakultas ekonomi lainnya. Selanjutnya, akuntansi syariah. Sejarah lahirnya ilmu akuntansi tidak dilepas pada perkembangan Islam. Kewajiban mencatat transaksi non-tunai sebagai disebut dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 282 mendorong umat Islam untuk peduli terhadap pencatatan dan penimbulan tradisi pencatatan di kalangan umat. Dan hal tersebut merupakan salah satu faktor yang mendukung kerjasama pada zaman itu. Pada abad ke-7, Rasulullah SAW mendirikan Baitul Mal, fungsi sebagai penyimpanan ketika adanya pembayaran wajib zakat dan unsur pajak, dan adanya perluasan wilayah atau zias, yaitu pajak pelindung dan non-muslim, dan juga adanya pajak pertanian dari non-muslim. Perkembangan akuntansi syariah pada zaman Khalifah. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa pemerintah Abu Bakar, pengelolaan Baitul Mal masih sangat sederhana, di mana penerimaan dan pengeluaran dilakukan secara seimbang. Yang kedua, Umar bin Khattab. Pada pemerintah Umar bin Khattab sudah dikenal dengan istilah diwan, yaitu tempat di mana pelaksanaan duduk bekerja dan di mana akuntansi dicatat dan disimpan dengan fungsi untuk menguasai pembayaran gaji. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Ketika pada zaman Khalifah Utsman terdapat istilah kitab Al-Rasulullah Wasir, yaitu memelihara atau pencatatan rahasia. Ali bin Abi Thalib. Pada masa pemerintah sistem administrasi Baitul Mal difokuskan pada pusat dan lokal yang berjalan baik. Perkembangan akuntansi di Indonesia. Perkembangan akuntansi di Indonesia tidak dapat dilepaskan pada proses pendirian Bank Muamalah Indonesia yang merupakan landasan awal diterapkan ajaran Islam menjadi pedoman bermuamalah. Prosedur istilah dalam akuntansi. Yang pertama, menganalisis dan mengklarifikasi data seputar kegiatan ekonomi. Yang kedua, membuat jurnal transaksi. Yang ketiga, kanasukan jurnal transaksi ke buku besar. Yang keempat, pembuatan neraca percobaan. Yang kelima, penyusunan jurnal yang diselesaikan. Yang keenam, pembuatan ulang neraca percobaan. Yang ketujuh, penyusunan laporan keuangan. Yang kedelapan, penutupan buku. Yang kesembilan, penyesuaian kembali perlu dilakukan. Yang kesepuluh, pemantauan rekam relasi. Istilah-istilah yang digunakan dalam akuntansi yaitu transaksi, kejadian, jurnal, entitas, akun, buku-buku besar, ayat jurnal koreksi, ayat jurnal penyesuaian. Hubungan akuntansi modern dan akuntansi syariah. Hubungannya akuntansi modern dan akuntansi syariah yaitu di mana zaman modern ini mengikuti dari zaman Islam. Contohnya buku-buku yang diterjemahkan bahasa Eropa dan mengikuti sistem-sistemnya masih saling berhubungan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.